Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kembali kita boleh menyatakan syukur kita kepada Tuhan. Kalau satu kali lagi Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk boleh datang beribadah kepada Tuhan. Dimanapun kita berada, kiranya Tuhan memimpin, memberkati, dan melindungi kita. Walaupun pada pagi hari ini kita harus mengikuti ibadah secara online. Namun yang paling penting bagi kita, firman Tuhan boleh diberitakan pada umumnya di seluruh muka bumi sesuai dengan tema gereja kita, di seluruh Indonesia, di seluruh DKI Jakarta, terlebih khusus lagi di GSRI Sunter. Kita akan segera memulai ibadah kita pagi hari ini. Baiklah, terlebih dahulu kita tundukkan kepala kita bersaat teduh sejenak. Tuhan berada di bait suci. Amin. Kita akan awali ibadah kita dengan kita angkat pujian dari KPPK nomor 61. Kemudian kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh hambanya Pendeta Rudi Mega. KPPK nomor 61, Maha Kasih yang Ilahi. Datang dan senantiasa tinggal dalam umatmu, hingga beserta malaikat yang mengabdi menyembah. Kami turut memuliakan kasih-Mu selamanya. Kita angkat bait yang ketiga bersama-sama. Penebus yang datang dan senantiasa tinggal dalam
Saudara, mari dengan sehati kita berdoa bersama. Bapa di dalam surga, terima kasih kami mengucap syukur. Pada pagi hari ini kembali kami boleh datang bersama-sama di rumah Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan, pimpinan Tuhan bagi kehidupan kami hari lepas hari. Kami bersyukur jikalau pada pagi hari ini kami kembali boleh bersama-sama ada di tempat ini. Semua semata-mata karena anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Biarlah hanya nama Tuhan yang ditinggikan dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih, berkati setiap anak-anak-Mu yang melayani, berkati setiap hamba-hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan juga bagi gereja-gereja dimanapun pada pagi hari ini, di mana anak-anak Tuhan boleh datang beribadah. Kami rindu Tuhan, biarlah firman ini boleh menjadi berita sukacita bagi setiap kami. Kami juga tidak lupa berdoa bagi situasi kondisi bangsa dan negara kami, juga bagi situasi dunia saat ini yang saat ini sedang dilanda kekhawatiran akan penyebaran daripada virus corona. Kami mohon biarlah melalui semua ini ya Tuhan, membuat kami boleh mendekatkan diri kami kepada Tuhan, dan membuat untuk kami boleh mengingat kepada Tuhan bahwa kami membutuhkan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan sekali lagi ya Tuhan seluruh situasi kondisi bangsa dan negara kami, para pemimpin bangsa kami, Engkau berikan hikmat kebijaksanaan kepada mereka di dalam mereka mengambil setiap kebijakan dan setiap keputusan. Kami juga berdoa bagi kami sebagai warga negara, tanggung jawab kami untuk kami boleh mentaati apa yang saat ini sedang diinstruksikan oleh pemerintah, yaitu PSBB, supaya kami boleh mentaati ini ya Tuhan. Biarlah semua ini boleh kami taati dengan sungguh-sungguh demi bangsa, demi saudara-saudara kami semuanya ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Sekali lagi kami mau menyerahkan ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Biarlah hanya nama Tuhan yang ditinggikan dan nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Pembacaan firman Tuhan kita pagi hari ini terambil dari kitab Lukas, Injil Lukas, pasalnya yang ke-24. Injil Lukas, pasalnya yang ke-24, ayat yang 36 sampai dengan 49. Kita akan membaca bersama-sama. 2, 3. Yesus menampakkan diri kepada semua murid, dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-keraguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang sudah tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Demikian pembacaan firman Tuhan. Kita akan mendengar, ada kesempatan untuk mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, penginjil Sumi. Namun sebelumnya kita akan mempersiapkan hati kita akan angkat pujian. "Besar dan ajaiblah karyamu." Buka hati kita untuk firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya.
Evangelis Sumiri Alfako. Kita akan ujian besar dan ajaiblah karya. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Besar dan ajaiblah karyamu. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Mazmur 40 ayat yang ke-17 dan Mazmur 135 ayat yang ke-5 berkata, biarlah bergembira dan bersukacita karena Engkau semua orang yang mencari Engkau. Biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripadamu tetap berkata, Tuhan itu besar. Sesungguhnya aku tahu bahwa Tuhan itu maha besar dan Tuhan kita itu melebihi segala Allah. Layaklah segala bangsa. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah yang kudus, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, layak disembah, layak disembah, layak disembah. Satu kali lagi, layak disembah, layak disembah. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama boleh merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya Bapak Ibu, kita boleh mengambil waktu untuk boleh menenangkan diri kita boleh menenangkan pikiran kita, dan kita juga meminta pertolongan daripada Tuhan supaya kita boleh memahami, boleh mengerti apa yang Ia sampaikan bagi setiap kita melalui kebenaran firman-Nya di pagi hari ini. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama.
Tuhan, kami sungguh mengucap syukur kepada Tuhan di pagi hari ini. Kami boleh bersama-sama kembali untuk merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Sekalipun di dalam situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan bagi kami boleh bersama-sama datang di dalam beribadah di dalam gedung gereja. Tetapi ini tidak menghentikan niat kami atau sukacita kami dan kerinduan kami untuk boleh membaca, boleh merenungkan sebagian daripada firman Tuhan. Tolong setiap kami, pimpin setiap kami, ketika kami boleh membaca, ketika kami boleh merenungkan kebenaran firman-Mu, biarlah kami boleh mengerti ya Tuhan, dan boleh memahami apa yang Tuhan sampaikan bagi kami melalui kebenaran firman-Mu ini. Kami lemah, kami terbatas untuk memahaminya. Untuk itu kami memohon pimpinan daripada Tuhan. Mampukan setiap kami supaya kami boleh mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan, kami serahkan jam pemberitaan firman Tuhan di pagi hari ini dalam tangan pimpinan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita. Mari kita membaca bersama-sama. Mari kita membaca dari Injil Markus pasalnya yang keempat. Kita membaca ayat 35 sampai ayatnya yang ke-41. Injil Markus pasalnya yang keempat, ayat 35 sampai ayatnya yang ke-41. Firman Tuhan berkata demikian buat setiap kita. Angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak yang menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Ya, demikian kita boleh membaca kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat situasi saat ini, kondisi saat ini yang sedang kita hadapi, situasi saat ini begitu menakutkan bagi setiap kita. Situasi saat ini begitu menggelisahkan setiap kita. Hidup yang semakin kesukaran atau hidup yang semakin sukar dan sulit, itu yang terus melanda dunia saat ini, itu yang melanda diri kita saat ini. Sadar atau tidak sadar, saudara, kita telah menimbulkan berbagai macam gejolak di dalam kehidupan setiap kita, yaitu kegelisahan, kekhawatiran, bahkan ketakutan. Ini bukan hanya terjadi di dalam kehidupan orang-orang yang di luar Tuhan, Bapak Ibu, tetapi terjadi juga di dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Setiap manusia berupaya keras dengan berbagai cara untuk mengatasi akan hal ini. Namun Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, faktanya tidak terbantahkan bahwa tetap saja manusia diperhadapkan dengan masa-masa yang sukar, dengan masa-masa yang begitu sulit. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di situasi sekarang seperti ini, kita butuh yang namanya ketenangan. Situasi yang menggelisahkan kita, situasi yang menakutkan bagi setiap kita, kita butuh yang namanya ketenangan, Bapak Ibu. Inilah yang kita renungkan pada hari ini. Kita tetap tenang di tengah badai hidup.
Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ketenangan di dalam situasi saat ini adalah salah satu kebutuhan yang mendasar yang dibutuhkan oleh manusia. Bahkan bukan hanya zaman sekarang ini Bapak Ibu, atau di dalam situasi sekarang ini. Bahkan sebelum-sebelumnya pun ketenangan juga merupakan salah satu kebutuhan setiap kita. Kita tahu kita hidup di dalam perkotaan. Bagaimana hidup di dalam kota Jakarta yang begitu macet, ya, yang begitu panas, ya. Kita menghadapi hari demi hari. Waduh, kita sudah menikmatilah kota Jakarta. Ada waktu kita mengambil waktu tenang, kita pergi ke mana? Mencari tempat yang tenang, kita ke puncak dan lain sebagainya. Kita mencari tempat-tempat di mana kita mendapat ketenangan di sana untuk menghindari yang namanya sehari-hari ketemu dengan macet, sehari-hari ketemu dengan panas dan lain sebagainya. Apalagi dengan kesibukan-kesibukan yang membuat kepala dan pikiran kita luar biasa. Ketenangan kita cari. Dan berbagai cara kita lakukan untuk mendapatkannya. Apalagi dengan situasi sekarang ini Bapak Ibu. Dengan situasi yang begitu menakutkan. Dengan situasi yang tidak pasti. Dengan situasi yang membuat kita deg-degan. Dengan situasi yang selalu membuat kita terkejut. Ketenangan itu kita butuhkan saat ini. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, beberapa hari belakangan ini saya melihat televisi. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang kita alami Bapak Ibu, tidak terlepas juga dengan bencana-bencana lain yang nyusul yang dialami oleh manusia. Ketika melihat TV, di sana ada banjir. Di sana ada gempa bumi. Kalau saya melihat beberapa hari yang lalu terjadi di Pulau Nias, di pelabuhan Teluk Dalam, terjadi kebakaran yang luar biasa, sehingga banyak korban di sana. Banyak orang yang sekarang ini kehilangan pekerjaan, kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Waktu-waktu yang dihadapi sekarang ini tidak ada kepastian dan lain sebagainya. Menyebabkan duka yang begitu mendalam di dalam kehidupan orang-orang yang dilanda oleh bencana-bencana. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, situasi yang demikian, bukankah ketenangan yang kita perlukan? Bukankah kedamaian yang kita butuhkan saat ini? Kita rindu supaya di dalam situasi ini bagaimana kita tetap tenang untuk menghadapinya. Dan kalau kita melihat dunia sosial lagi, Bapak Ibu, media sosial lagi, bagaimana orang-orang melakukan berbagai hal untuk mendapatkan ketenangan di tengah-tengah situasi yang sekarang ini menakutkan, di dalam situasi yang sekarang ini mendukakan hati mereka, dengan situasi yang begitu sulit dihadapi. Banyak orang juga memberikan reaksi supaya tenang di dalam situasi saat ini yang begitu menakutkan. Ada mereka yang berkata, saya kan punya Tuhan. Saya punya iman. Jadi Tuhan pasti menolong. Tuhan pasti menyertai. Sehingga himbauan pemerintah tidak lagi dihiraukan, apalagi dilaksanakan. Himbauan pemerintah hindari dulu untuk berjabat tangan. Dan mereka katakan kita punya Tuhan. Jadi berjabat tangan itu bagi saudara-saudara seiman itu adalah hal yang wajib bagi kita. Cuci tangan buat apa? Toh juga sebelum saya makan saya cuci tangan dan lain sebagainya. Saya akan punya iman, saya punya Tuhan. Tuhan akan menyertai saya. Tuhan akan melindungi saya dari virus ini. Itu satu reaksi di mana mereka berkata, saya tetap tenang menghadapi situasi saat ini. Ada juga reaksi-reaksi yang lain Bapak Ibu. Ada juga orang-orang di dalam ketenangan mereka, sehingga mereka menyebarkan berita hoax yang membuat orang-orang di sekitar mereka panik dan ketakutan.
Mereka berkata, si A sudah terjangkit virus ini. Atau bahkan mereka berkata, saya sudah terjangkit virus. Sehingga orang-orang di sekitar mereka panik dan ketakutan. Itu di dalam ketenangan mereka bereaksi. Atau bahkan di dalam situasi yang sekarang ini, Bapak Ibu, banyak juga orang-orang di luar sana begitu memanfaatkan situasi ini dengan apa? Untuk mencari uang. Mereka menimbun masker dan lain sebagainya. Padahal di luar sana begitu banyak orang yang membutuhkan akan masker. Tapi mereka memanfaatkan situasi ini. Mereka dengan tenang, wow, kita manfaatkan situasi ini untuk menimbun harta, untuk mencari uang. Jadi jika kita menjual masker ini, ya sedikit demi sedikit uang akan masuk ke kantong kita. Padahal mereka tidak tahu di luar sana begitu banyak orang yang membutuhkan masker. Itu reaksi mereka, Bapak Ibu. Dan tidak terlepas juga dengan reaksi sebagian daripada orang menggunakan situasi yang sekarang ini untuk hal-hal apa? Untuk membuat konten-konten mereka di dunia di media sosial hal yang lucu-lucu. Sehingga dengan mereka dengan tenang, wah daripada panik menghadapi situasi yang sekarang ini, mari kita buat konten YouTube yang lucu-lucu supaya semua orang tertawa. Padahal Bapak Ibu, mereka tidak merasakan bagaimana orang-orang di luar sana yang sudah terjangkit akan wabah virus ini. Bagaimana mereka bergumul, bagaimana mereka menderita, bagaimana mereka berseru meminta pertolongan. Tetapi saudara-saudara kita yang ini menggunakan hal itu sebagai lucu-lucuan bagi mereka untuk konten YouTube mereka. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, satu pertanyaan yang penting bagi setiap kita, bagaimana dengan kita sebagai anak-anak Tuhan? Bagaimana reaksi kita supaya kita tenang, tetap tenang di dalam keadaan yang sekarang ini, supaya kita tenang di dalam situasi yang begitu menakutkan ini. Badai kehidupan sedang kita jalani, badai kehidupan sedang kita alami saat ini. Bagaimana kita mendapatkan ketenangan di dalam badai itu? Apakah sama seperti yang dilakukan oleh beberapa orang di dalam ketenangan mereka, berbagai reaksi yang mereka lakukan sehingga membuat orang panik dan ketakutan? Ini pertanyaan yang penting bagi setiap kita, Bapak Ibu, sebagai anak-anak Tuhan. Bagaimana kita tetap tenang di dalam situasi yang sekarang ini, di dalam situasi yang begitu menakutkan bagi setiap kita. Sama seperti apa yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus. Ketika mereka bertolak ke seberang, ketika mereka selesai melayani, Tuhan Yesus berkata, marilah kita bertolak ke seberang. Dan mereka meninggalkan orang banyak. Dan di tengah perjalanan mengamuklah taufan, mengamuklah badai, mengombang-ambingkan perahu yang mereka tumpangi. Sehingga murid-murid mengalami yang namanya ketakutan. Murid-murid mereka mengalami yang namanya kepanikan dan lain sebagainya. Bukankah sekarang ini juga kita mengalami yang namanya badai yang sedang mengombang-ambingkan kehidupan kita, Bapak Ibu? Reaksi yang pertama yang kita lakukan sama seperti para murid. Ketakutan, panik. Pasti itu yang kita hadapi juga saat ini. Ketakutan dan kepanikan dan lain sebagainya. Tetapi yang menjadi pertanyaan buat setiap kita, bagaimana supaya ketika kita menghadapi badai itu, kita mendapatkan yang namanya ketenangan. Kita tetap tenang sehingga menghadapi badai itu dengan tidak panik dan takut. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Ya, hal yang pertama yang perlu kita lakukan di dalam kehidupan kita, di dalam situasi sekarang ini, di dalam menghadapi yang namanya badai yang sedang menerpa kehidupan kita, yang sedang menerpa dunia sekarang ini. Yang pertama adalah, marilah kita hidup terus bergantung kepada Tuhan. Hidup yang terus bergantung kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam kepanikan murid-murid, mereka pasti takut, Bapak Ibu.
Siapa yang tidak takut ketika perahu atau kapal yang sedang kita tumpangi diombang-ambingkan oleh badai, diombang-ambingkan oleh taufan? Karena kenapa? Yang akan dihadapi ke depan adalah kematian. Kalau seandainya air laut penuh di dalam perahu, pasti perahu itu akan tenggelam dan mereka akan mati. Siapa yang tidak takut? Sekarang ini juga siapa yang tidak takut? Siapa yang tidak takut terjangkit akan virus yang tidak bisa dilihat oleh mata? Pasti setiap manusia takut, Bapak Ibu. Tidak terkecuali dengan saya. Makanya kita melakukan apa? Kita pakai masker, kita sering cuci tangan, kita jaga jarak, dan lain sebagainya. Itu yang dilakukan oleh para murid. Namun ketika di dalam kepanikan dan ketakutan itu, apa yang mereka cari? Apa yang mereka cari, Bapak Ibu? Mereka mencari Tuhan Yesus. Mereka mencari Tuhan Yesus. Makanya ketika mereka berkata, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Walaupun Tuhan Yesus berkata kepada mereka nanti atau menjawab mereka nanti, mengapa kamu takut, hai orang yang kurang percaya? Tetapi di dalam ketidakpercayaan mereka itu, mereka mencari Tuhan. Mereka tidak mencari orang lain. Mereka mencari Tuhan, berkata, Guru. Itu yang seharusnya terjadi di dalam kehidupan kita sekarang ini, Bapak Ibu. Di dalam situasi yang kita hadapi, marilah kita hidup bergantung terus-menerus kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau di dalam 2 Timotius, ya 2 Timotius pasalnya yang ketiga, ayatnya yang pertama sudah jelas firman Tuhan berkata di sana. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Akan datang masa yang akan sukar, Bapak Ibu. Suatu kondisi di mana tidak satu orang pun yang dapat bertahan hidup jika ia tidak sungguh-sungguh hidup bergantung kepada Tuhan. Ini yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada anak rohani, kepada Timotius. Masa-masa yang sekarang ini adalah masa-masa yang sukar, di mana tidak ada satu orang pun yang akan bisa bertahan hidup kalau tidak sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, ini bukanlah sesuatu hal yang baru yang kita dengar. Tetapi ini adalah sesuatu hal yang sering kita dengar dan yang sering kita lakukan di dalam kehidupan setiap kita. Namun Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan bukan hanya sekedar ketika kita punya pergumulan, kita berdoa kepada Tuhan. Setiap minggunya kita datang ke gereja, kita beribadah, kita melayani Tuhan, kita menyembah kepada Tuhan. Bukan hanya sekedar itu, Bapak Ibu. Bukan hanya sekedar ketika kita punya pergumulan masalah hidup, kita sampaikan kepada Tuhan. Supaya kita mendapat jalan keluar dan jawaban dari setiap pergumulan kita. Bukan hanya sekedar itu. Tetapi bergantung sepenuhnya yang Tuhan kehendaki adalah sikap hati kita kepada Tuhan. Sikap hati kita kepada Tuhan. Makanya Tuhan Yesus berkata di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-5 ayat yang ke-3. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Itu orang yang bergantung kepada Tuhan. Kurang dan kurang akan terus dengan komunikasi dengan Tuhan. Kurang dan kurang terus untuk mulai merenungkan kebenaran firman Tuhan. Itu yang hidup bergantung kepada Tuhan. Bukan hanya sekedar di dalam situasi ini kita berdoa, Tuhan tolong. Bukan. Tetapi sikap hati kita kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, itulah yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Ketika kita menghadapi situasi saat ini, adalah sikap yang hidup bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Hidup yang mau menggantungkan diri kepada Tuhan.
Bukan hanya ketika di dalam masalah, tetapi di dalam suka pun kita tetap menggantungkan diri kepada Tuhan. Sekali lagi saya katakan, hidup bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Bukan hanya sekedar kita berdoa, beribadah, melayani Tuhan, tetapi sikap hati kita kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, makanya di dalam Injil Yohanes itu selalu dia sampaikan bagaimana sikap kita sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang percaya. Hidup kita yang terus bergantung kepada Tuhan. Sikap hati kita yang selalu ada di dalam Tuhan. Artinya Bapak Ibu, saya ambil contoh seperti satu tanaman. Bagaimana tanaman ketika rantingnya dipotong, apakah ranting yang dipotong itu akan hidup dengan sendirinya tanpa ia menempel pada pokoknya? Tidak. Ranting yang sudah terpotong, yang sudah terpisah daripada pokoknya akan mati dan akan dibuang dan diinjak orang. Coba kalau ranting itu terus menempel pada pokoknya, dia akan hidup dan dia akan berbuah. Kan kalau kita melihat saat ini Bapak Ibu, kalau semua kita menggunakan yang namanya handphone. Coba bayangkan Bapak Ibu kalau handphone kita tidak ada baterai. Kita butuh yang namanya listrik. Kita charger handphone kita supaya HP itu bisa berfungsi. HP itu tidak bisa berfungsi kalau dia tidak dialiri listrik di dalamnya untuk memenuhi baterainya. Itu yang diharapkan dan itu yang seharusnya kita lakukan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Hidup yang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, hal yang kedua, bagaimana kita memiliki sikap hati yang tenang di dalam menghadapi akan badai hidup yang sedang kita hadapi saat ini. Marilah kita memiliki sikap hati yang melihat bahwa badai itu adalah suatu bentuk pembentukan dari Tuhan. Ini yang sangat sulit kita pahami Bapak Ibu. Ini yang sangat sulit untuk kita terima. Ini yang sangat sulit kita mengerti. Apa mungkin badai itu adalah suatu bentuk pembentukan daripada Tuhan? Bukankah badai itu tidak mengenakan? Bukankah badai itu membuat kita celaka? Bukankah badai itu membuat hidup kita begitu sulit dan lain sebagainya? Masa sih badai itu adalah suatu bentuk pembentukan daripada Tuhan? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita mengingat di dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-12 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-10 Bapak Ibu. Di sana Rasul Paulus menyampaikan hal yang demikian. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di ayat yang demikian? Begitu berlawanan dengan apa yang kita inginkan sekarang ini Bapak Ibu. Bukankah kita sampai sekarang ini menginginkan yang namanya kenikmatan, menginginkan yang namanya kebahagiaan, menginginkan yang namanya ketenangan, bukan duri yang ada di dalam daging kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Rasul Paulus menyampaikan duri yang dia maksud adalah menyangkut suatu penyakit yang ada di dalam dirinya, kesukaran, penderitaan, dan itu yang dia gambarkan, duri di dalam dagingnya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, apa yang dibicarakan oleh Rasul Paulus di dalam hal ini, di dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-12 ayat 7 sampai ayat 10 ini Bapak Ibu, yakni kesadaran bagaimana seorang Rasul Paulus yang dipakai secara luar biasa oleh Tuhan, dia bisa menerima apa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupannya, dia bisa menerima pembentukan daripada Tuhan. Bisa saja Rasul Paulus berkata demikian Bapak Ibu.
Tuhan, bukankah saya ini hamba-Mu yang Engkau pakai luar biasa? Saya menginjil, memberitakan kebenaran firman Tuhan di mana-mana. Saya melayani Tuhan sepenuh hati saya. Tapi kenapa Tuhan izinkan duri ini ada di dalam daging saya? Bukankah itu yang terjadi di dalam kehidupan kita saat ini, Bapak Ibu? Kita sering bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kenapa sekarang ini begitu sulit? Kenapa sekarang ini begitu susah? Kenapa sekarang ini penuh dengan air mata? Kenapa sekarang ini penuh dengan ketidakpastian? Bukankah kita berkata demikian? Dan Rasul Paulus pun mungkin bisa, Bapak Ibu, bukan yang mungkin, dan bisa mengatakan hal itu. Tetapi di sini sikap Rasul Paulus, dia mau menerima apa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupannya. Kesadaran menerima pembentukan daripada Tuhan. Sehingga dia berkata, supaya aku jangan meninggikan diri. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita tahu sekarang ini, di dalam situasi wabah virus yang melanda dunia sekarang ini menyadari kita, manusia yang lemah, manusia yang terbatas, tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Apa yang manusia sombongkan sekarang ini di hadapan Tuhan? Tuhan kasih virus yang tidak bisa dilihat oleh mata manusia. Apa yang kita sombongkan sekarang ini? Tetapi ini begitu sulit untuk kita pahami, untuk kita mengerti bahwa badai itu Tuhan boleh pakai untuk membentuk setiap karakter kita, membentuk setiap pikiran kita, membentuk setiap hati kita, membentuk setiap anak-anak Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, satu yang saya terus renungkan di dalam kehidupan saya, ketika saya melihat Facebook, ketika saya melihat anak-anak Tuhan menceritakan bagaimana pengalaman mereka sekarang ini menghadapi COVID-19. Saya rindu ke gereja. Saya rindu bersekutu dengan saudara-saudara seiman. Saya rindu ini, saya rindu itu, saya rindu melayani Tuhan. Justru di dalam hal ini Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, menyadarkan setiap kita dan boleh membentuk komitmen kita, boleh membentuk kesetiaan kita kepada Tuhan, boleh membentuk iman kita kepada Tuhan. Selama ini ketika Tuhan memberikan kita waktu yang begitu besar, waktu yang begitu luas, tidak ada hambatan untuk datang ke gereja, tidak ada hambatan untuk datang melayani Tuhan. Apa yang kita lakukan? Apakah perkataan yang sama keluar dari mulut bibir kita? Aku rindu melayani Tuhan. Aku rindu bersekutu dengan saudara-saudara seiman. Aku rindu bergereja. Aku rindu menyanyi untuk Tuhan di gereja. Justru di sini kita dibentuk, Bapak Ibu. Apakah benar pelayanan kita selama ini? Apakah benar hati kita yang rindu kepada Tuhan selama ini? Apakah benar kerinduan kita datang kepada Tuhan selama ini atau tidak? Makanya Tuhan bentuk kita walaupun sakit. Tuhan bentuk setiap kita walaupun sulit. Sama seperti yang Allah lakukan dengan bangsa Israel. Kurang kerjaankah Tuhan memimpin bangsa Israel selama 40 tahun di padang gurun? Tidak. Tapi untuk apa? Tuhan mendidik bangsa Israel. Tuhan mendidik umatnya. Untuk apa? Setia kepada jalur yang Tuhan pimpin. Setia kepada apa? Setia kepada Tuhan yang mereka sembah. Dan itu yang terjadi di dalam kehidupan kita saat ini, Bapak Ibu. Marilah kita memiliki sikap yang boleh melihat situasi saat ini. Situasi badai yang kita hadapi. Suatu pembentukan dari Tuhan. Membentuk karakter kita. Membentuk pola pikir kita. Membentuk hati kita. Komitmen kita. Kesetiaan kita kepada Tuhan. Dan iman kita kepada Tuhan. Sehingga kalau kita menyadari hal ini, Bapak Ibu, kita dengan tenang menghadapi, tenang menjalani hidup di situasi yang begitu sulit sekarang ini. Dan hal yang terakhir, Bapak Ibu, marilah kita memiliki sikap di mana kita boleh semakin hari
boleh semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Di dalam firman-Nya Mazmur 62 ayat 2, Raja Daud menyampaikan di sana, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Dan bahkan Nabi Yesaya menyampaikan di dalam Yesaya pasal yang ke-30 ayatnya yang ke-15, dia menyampaikan di sana, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan. Di sanalah kita mendapat kekuatan. Ketika kita menyadari bahwa di dalam situasi yang sekarang ini, kita boleh mendekatkan diri kepada Tuhan. Mendekatkan diri lebih kepada Tuhan. Bukan panik dan takut menghadapi badai saat ini. Ketika hal ini boleh mengingatkan kita, supaya kita boleh tenang menghadapi situasi sekarang ini, marilah kita terus menggantungkan diri kepada Tuhan. Dan kita memiliki sikap boleh melihat badai ini suatu pembentukan daripada Tuhan, sehingga kita boleh dipimpin terus semakin hari boleh semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Akhir dari khotbah saya ini, Bapak Ibu, saya akan tutup dengan satu pujian yang mengatakan, hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kaulah perlindunganku dan Kaulah perisaiku. Dialah yang menjadi tempat perlindungan kita, karena hanya di sanalah, seperti yang dikatakan oleh pemazmur Raja Daud, ketika ia boleh mendekatkan diri kepada Allah, di sanalah ia mendapatkan ketenangan. Biarlah hanya dekat Allah saja kita mendapatkan ketenangan dan kedamaian. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau senangi jalanku sepanjang
dekat Allah saja kita boleh mendapatkan kedamaian, karena Dialah Allah kita dan Allah perlindungan setiap kita. Mari kita tundukkan kepala Bapak Ibu, kita berdoa. Kita bersyukur untuk firman Tuhan hari ini. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang boleh menguatkan setiap kami. Kami mengucap syukur untuk perenungan kebenaran firman-Mu yang boleh memberikan kami ketenangan dan kedamaian. Di tengah situasi sekarang ini, di dalam ketakutan kami, kekhawatiran kami, kegelisahan kami, di masa-masa yang begitu sulit dan begitu sukar yang kami hadapi, biarlah firman-Mu ini Tuhan yang menguatkan setiap kami, boleh mengingatkan kami bagaimana kami seharusnya menjadi anak-anak Tuhan yang terus bergantung kepada Tuhan dan yang terus melihat bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kami ini adalah sesuatu pembentukan daripada Tuhan. Bagaimana Tuhan boleh membentuk kami di dalam pikiran kami, hati kami, komitmen kami, kesetiaan kami, iman kami kepada Tuhan. Tuhan pimpin dan Tuhan tolong setiap kami. Dan biarlah kami boleh semakin hari, semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama kami berdoa bersyukur. Amin. Kita mengucap syukur untuk firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Kiranya firman Tuhan yang baru kita dengar ini tidak sia-sia, melainkan akan tertanam dalam hati kita. Kita boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita dimanapun kita berada. Kita akan menghafal ayat firman Tuhan yang minggu lalu. Saya akan membacakannya 2 kali, Bapak Ibu mungkin bisa mengingat. Ayat hafalan minggu lalu terambil dari 1 Korintus pasalnya yang ke-15 ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Saya akan ulangi sekali lagi. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Ayat hafalan untuk minggu depan, Mazmur 62. Mazmur 62 ayatnya yang kedua. Saya akan membaca 2 kali bagi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Demikian ayat hafalan kita untuk minggu depan. Kita akan meresponi firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Sebagai ucapan syukur kita naikkan pujian dari KPPK nomor 52. Kita naikkan bait yang pertama, kemudian intro, bait kedua, kita mendengarkan musiknya, baru kita masuk dengan bait yang ketiga. Ku berserah pada Yesus.
berserah pada Yesus, aku berserah, aku berserah. Kita akan mendengarkan warta gereja sekaligus doa bagi dua orang saudara-saudari kita yang berulang tahun, dan doa berkat akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Rudi Mega. Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Saudara, untuk warta pada pagi hari ini, saudara dapat mengikuti di dalam warta yang sudah dibagikan kepada saudara. Saudara, yang pertama, bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan untuk dukungan dalam doa, saudara dapat menghubungi hamba Tuhan yang ada, atau melalui WhatsApp, atau saudara bisa menelepon langsung ke gereja. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, warta yang kedua bagi jemaat yang terbeban untuk memberikan persembahan dan mendukung pekerjaan Tuhan di gereja ini, saudara dapat memberikan persembahan saudara via atau melalui transfer ke rekening yang sudah dicantumkan di dalam warta. Saudara, untuk persembahan persepuluhan, saudara dapat memperhatikan di warta yang sudah dibagikan, persembahan yang terkumpul di minggu lalu dan juga sepanjang minggu ini. Saudara, untuk yang berulang tahun di minggu ini, ada dua saudara kita yang berulang tahun, yaitu pada tanggal 13 April ada Ibu Mandalia, dan juga tanggal 18 April ada Bapak Li Pakniang. Selamat ulang tahun bagi kedua saudara-saudari kita. Saudara, ada beberapa pokok doa yang bisa saudara ikuti dan juga saudara doakan di rumah saudara. Yang pertama, mari sama-sama kita terus mendukung untuk penanggulangan penyebaran virus corona melalui program PSBB yang saat ini sedang dilakukan, pembatasan sosial berskala besar. Kita sama-sama dukung untuk apa yang diterapkan oleh pemerintah bagi setiap kita. Mari kita juga sama-sama terus doakan untuk pemerintahan Presiden kita saat ini, Bapak Jokowi. Kita doakan di dalam mengambil setiap kebijakan dan keputusan, kita doakan supaya diberikan hikmat dan kebijaksanaan daripada Tuhan. Saudara, mari kita juga sama-sama doakan untuk setiap kita, saudara. Walaupun di tengah-tengah kondisi seperti ini kita tidak bisa berkumpul di gereja, tetapi kita masih diberikan kesempatan, satu semangat, saudara, untuk kita boleh bersama-sama beribadah dan kita boleh bersama-sama merenungkan kebenaran akan firman Tuhan. Baik, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, itu beberapa warta kita yang bisa saudara perhatikan dan juga pokok doa yang saudara bisa doakan bersama-sama. Baik, saudara, saya ajak kita, mari kita bersama-sama kita berdoa bagi saudara-saudara kita yang di minggu ini berulang tahun, dan kemudian kita akan naikkan pujian doksologi, dan kemudian kita akan terima berkat Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih, kami bersyukur untuk penyertaan pimpinan Tuhan bagi saudara-saudari kami yang di minggu ini berulang tahun. Kami mengucap syukur untuk Ibu Mandalia. Kami juga mengucap syukur untuk Bapak Li Pakniang yang boleh berulang tahun di minggu ini. Kiranya Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memimpin dan memberkati kehidupan mereka. Khususnya juga kami doakan bagi keluarga mereka, Tuhan juga yang menyertai. Dan secara khusus bagi Bapak Li Pakniang di dalam kelemahannya, kiranya Tuhan juga yang memberikan dia kekuatan dan juga memberikan pemulihan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, syukur kami yang kami naikkan di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Kita naikkan pujian doksologi. Sekarang tak
dalam Tuhan, arahkanlah hidupmu, dan biarlah kebenaran firman Tuhan yang boleh menguatkan kita dan memberikan kekuatan bagi kita di dalam kita menjalani kehidupan keseharian kita. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian, mulai saat ini, sampai Yesus datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, silakan saat teduh, ibadah kita selesai, Tuhan memberkati.